Saya Eusartika Sihaloho dengan NPM 220531111020 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Dharma Agung, Medan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang momentum dan impuls. Impuls dan momentum ini termasuk besaran vektor, sehingga selalu memiliki arah. Momentum memiliki arah yang sama dengan kecepatannya. Arah impuls searah dengan gaya impulsifnya. Impuls merupakan perubahan momentum suatu benda, di mana momentum ini adalah besaran yang menunjukkan ukuran kesukaran guna memberhentikan gerak suatu benda. Impuls ditentukan dengan I sama dengan F kali T, di mana I sama dengan impuls, F sama dengan gaya, dan T sama dengan waktu. Dan momentum ditentukan dengan P sama dengan M kali V, di mana M sama dengan massa dalam satuan kilogram dan V sama dengan kecepatan dalam satuan V. Dalam momentum biasanya kita menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu yang berbunyi dalam sebuah sistem jumlah momentum awal dan jumlah momentum akhir dari suatu sistem adalah tetap. Persamaannya M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2, di mana M1 V1 sama dengan momentum awal, M2 V2 sama dengan momentum akhir kedua benda. Selanjutnya kita masuk ke dalam tumbukan. Di sini kita bisa lihat proses tumbukan sebelum terjadinya dan sesudah terjadinya. Persamaan yang kita gunakan dalam tumbukan ini ialah negatif V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 kurang V2 sama dengan E. Jika E lebih kecil sama dengan 0 dan lebih besar sama dengan 1, maka E itu ialah koefisien restitusi. Jika E sama dengan 1, maka itu merupakan tumbukan lentik sempurna. E lebih kecil 1, lebih besar 0, yaitu tumbukan lentik sebagian. Dan jika E sama dengan 0, maka ini tumbukan tidak lenting sama sekali. Dalam tumbukan lenting sempurna, di sini juga berlaku hukum kekekalan energi kinetik, yaitu 1/2 M1 V1 kuadrat ditambah 1/2 M2 V2 kuadrat sama dengan 1/2 M1 V1 aksen kuadrat ditambah 1/2 M2 V2 aksen kuadrat. Kita belajar rumus pemantulan bola, di mana ini ditentukan dengan E sama dengan akar dari H2 per H1, atau sederhananya E kuadrat sama dengan H2 per H1, di mana H1 ini merupakan tinggi mula-mula bola dan H2 ini tinggi bola setelah melakukan tumbukan. E sama dengan koefisien restitusi. Kita bahas satu contoh soal. Di sini diketahui dua buah bola masanya sama besar bertumbukan sentral dari arah yang berlawanan. Bila masing-masing kecepatannya sebelum tumbukan V1 sama dengan 2 meter per sekon dan V2 sama dengan 4 meter per sekon, tentukan kecepatan masing-masing bola setelah bertumbukan secara lentik sempurna. Kita uraikan M1 sama dengan M2 sama dengan N, V1 sama dengan 2 meter per sekon, V2 sama dengan min 4 meter per sekon. Di sini yang ditanya ialah kecepatan masing-masing bola setelah bertumbukan lentik sempurna. Dalam penyelesaian ini kita perlu menentukan V1 aksen ditambah V2 aksennya terlebih dahulu, karena di sini yang diketahui hanya V1 sama V2. Kita masukkan V1 M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen sama dengan M1 tambah V2 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Masukkan V1 sama dengan 2, V2 sama dengan 4. 2 kurang 4 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Maka min 2 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen.
Untuk langkah selanjutnya kita melakukan V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 kurang V2 sama dengan 0. Sama dengan 1, maaf. Karena ini merupakan tumbukan lenting sempurna, maka kita menggunakan E-nya 1. Lalu V1 aksen dikurang V2 aksen per 2 dikurang negatif 4 sama dengan 1. Maka min V1 aksen dikurang V2 aksen per 6 sama dengan 1. Sehingga kita menemukan persamaan lagi, yaitu min V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan 6. Selanjutnya yang perlu kita lakukan ialah pensubstitusian antara V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan 2 dengan min V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan 6. Nah, di sini kita mencari V1 aksennya. Maka yang perlu kita hapuskan ialah V2 aksen. Sehingga dapat di sini 2 V1 aksen sama dengan min 8, maka V1 aksen sama dengan min 4. Selanjutnya kita masukkan V1 aksen yang sama dengan 4 ke persamaan pertama, yaitu V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan min 2. Kita masukkan V1 aksennya yaitu min 4 ditambah V2 aksen sama dengan min 2, sehingga V2 aksen sama dengan min 2 meter per sekon. Sehingga diperoleh kecepatan masing-masing bola, yaitu bola pertama V1 aksennya sama dengan min 4 meter per sekon dan V2 aksen sama dengan min 2 meter per sekon.